Mengenal konsep proses. Sistem operasi dasar. Proses dalam sistem komputer dan sistem operasi proses pada sistem operasi 1. Bootstrapping dalam kurung boot up, proses dimulai dengan bootstrapping dalam kurung, biasanya melalui BIOS atau UEFI, di mana sistem komputer memuat sistem operasi dari penyimpanan ke dalam memori utama dalam kurung RAM. 2. Inisialisasi sistem operasi. Setelah sistem operasi dimuat, inisialisasi awal dilakukan. Ini termasuk menginisialisasi perangkat keras, mengatur lingkungan kerja, dan mempersiapkan manajemen memori. 3. Manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan pada komputer. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sistem operasi mengatur penjadwalan proses, alokasi sumber daya, dan komunikasi antar proses. 4. Manajemen memori. Sistem operasi mengatur penggunaan memori oleh berbagai proses. Ini melibatkan alokasi dan dealokasi memori serta pengelolaan swap space untuk mengatasi keterbatasan memori fisik. 5. Manajemen perangkat I/O. Sistem operasi mengontrol akses ke perangkat keras seperti disk, keyboard, mouse, dan jaringan. Ini termasuk buffering pengantaraan dan buffering data I/O. 6. Manajemen berkas. Sistem operasi mengelola sistem file, termasuk pembuatan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan berkas. 7. Komunikasi antar proses. Sistem operasi memfasilitasi komunikasi antara proses-proses yang berjalan, baik melalui mekanisme bersama seperti soket atau melalui metode lain seperti antrean pesan. Proses pada sistem komputer 1. Instruksi fetch dalam kurung pengambilan instruksi. Proses dimulai dengan unit kontrol yang mengambil instruksi dari memori program ke dalam register instruksi. 2. Instruksi decode dalam kurung pemecahan instruksi. Instruksi yang diambil didekripsi agar pemroses dalam kurung CPU memahami operasi apa yang harus dilakukan. 3. Eksekusi instruksi. CPU menjalankan instruksi dengan melakukan operasi yang sesuai, seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, atau pemindahan data. 4. Akses memori. Jika instruksi memerlukan akses ke memori, CPU mengambil atau menulis data dari atau ke memori utama. Lima. Penyimpanan kembali instruksi. Setelah instruksi dieksekusi, CPU dapat menyimpan hasilnya kembali ke register atau memori jika perlu. 6. Penjadwalan proses-proses pada CPU diatur oleh unit penjadwalan yang memutuskan urutan eksekusi instruksi dari berbagai proses yang berjalan. 7. Interupsi. Sistem komputer dapat menerima interupsi eksternal seperti pemutusan daya atau permintaan I/O yang memerlukan penanganan khusus. Multitasking dan konkurensi dalam sistem komputer dan sistem operasi. Multitasking dalam sistem operasi 1. Definisi multitasking adalah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa tugas atau proses secara bersamaan pada satu komputer. Ini membuatnya mungkin untuk beralih antara tugas-tugas yang berjalan tanpa perlu menunggu selesainya satu tugas sebelum memulai yang lain. 2. Manajemen proses. Sistem operasi mengatur proses-proses yang berjalan pada komputer. Dalam multitasking, CPU diberikan waktu pemrosesan yang kecil untuk setiap proses secara bergantian. Hal ini menciptakan ilusi bahwa banyak tugas berjalan secara bersamaan. 3. Keuntungan multitasking meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer karena menghindari waktu yang terbuang menunggu tugas selesai. Ini juga memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi atau tugas seperti menjalankan aplikasi kantor, menjelajah web, dan mendengarkan musik secara bersamaan. Konkurensi dalam sistem komputer 1. Definisi konkurensi adalah konsep di mana beberapa proses atau tugas benar-benar berjalan secara bersamaan pada tingkat perangkat keras. Ini berarti bahwa CPU fisik memiliki beberapa inti dalam kurung core yang dapat menjalankan instruksi secara konkuren atau beberapa komputer dalam sistem yang bekerja secara bersamaan. 2. Multi-core processors. Sistem komputer dengan CPU multi-core adalah contoh konkurensi di tingkat perangkat keras. Setiap inti CPU dapat menjalankan tugasnya sendiri, sehingga memungkinkan multitasking sejati dengan setiap inti bekerja pada tugas yang berbeda. 3. Paralelisme konkurensi juga terkait dengan paralelisme, yang merupakan kemampuan sistem untuk memproses tugas-tugas secara bersamaan dengan cara yang lebih terkoordinasi.
Ini bisa terjadi di tingkat perangkat keras atau perangkat lunak, seperti dalam komputasi paralel yang memanfaatkan banyak CPU atau GPU untuk memecahkan masalah yang kompleks. Siklus hidup proses dalam sistem komputer dan sistem operasi. Siklus hidup proses dalam sistem komputer. 1. Penciptaan dalam kurung creation. Proses dimulai saat pengguna atau sistem operasi memulai sebuah program. Program ini kemudian diubah menjadi proses yang dapat dieksekusi oleh sistem komputer. 2. Alokasi sumber daya dalam kurung resource allocation. Setelah proses diciptakan, sistem komputer mengalokasikan sumber daya seperti memori, waktu CPU, dan perangkat IBGIO yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut. 3. Eksekusi dalam kurung execution. Proses sekarang berjalan dan mulai menjalankan instruksi yang termasuk dalam programnya. Ini adalah fase di mana CPU melaksanakan instruksi-instruksi program. 4. Pengawasan dalam kurung monitoring. Selama eksekusi, sistem komputer dan sistem operasi terus memantau proses. Ini termasuk pemantauan penggunaan sumber daya dan deteksi kesalahan atau perilaku yang tidak diinginkan. 5. Pemantauan sumber daya dalam kurung resource monitoring. Sistem komputer memantau penggunaan sumber daya oleh proses seperti memori dan CPU. Jika proses mengonsumsi terlalu banyak sumber daya atau terlalu lama, sistem operasi dapat mengambil tindakan untuk mengendalikannya. 6. Penyelesaian dalam kurung termination. Proses dapat berakhir secara normal ketika program selesai dieksekusi atau secara paksa jika terjadi kesalahan atau permintaan pengguna untuk menghentikan proses. 7. Dealokasi sumber daya resource deallocation. Setelah proses selesai, sistem komputer akan mengembalikan sumber daya yang telah dialokasikan untuk proses tersebut, seperti memori, ke dalam pool sumber daya yang dapat digunakan oleh proses-proses lain. Siklus hidup proses dalam sistem operasi. 1. Penciptaan dalam kurung creation. Proses dimulai ketika sebuah program diminta untuk dijalankan, baik oleh pengguna atau oleh sistem operasi sebagai respons terhadap peristiwa tertentu. 2. Inisialisasi dalam kurung initialization. Sistem operasi melakukan inisialisasi awal untuk proses yang mencakup alokasi sumber daya dan persiapan lingkungan kerja seperti menyiapkan ruang alamat memori. 3. Eksekusi dalam kurung execution. Proses dimulai dan menjalankan instruksi-instruksi programnya di atas CPU. Proses mungkin mengalami berbagai tahap seperti siap, siaga, dan terblokir selama eksekusi. 4. Penjagaan dalam kurung supervision. Sistem operasi terus memantau proses untuk mengawasi penggunaan sumber daya, waktu CPU, dan mencegah kegagalan atau perilaku yang merugikan sistem. 5. Penyelesaian dalam kurung termination. Proses dapat berakhir dengan berbagai cara, termasuk selesai dengan baik, terhenti karena kesalahan, atau dihentikan oleh pengguna. 6. Pembersihan dalam kurung celah anup. Setelah proses berakhir, sistem operasi melakukan pembersihan, menghapus entry proses, dan mengembalikan sumber daya seperti memori dan deskriptor file ke sistem. Siklus hidup proses adalah kerangka kerja yang membantu sistem komputer dan sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, dan menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan.